Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Penataan kawasan yang berada di pinggir kali ataupun lahan-lahan milik PJT yang tadinya sempat berdiri bangunan-bangunan liar puluhan tahun akhirnya sudah mulai berubah menjadi akses jalan yang baru. Nah, akses jalan ini nantinya dapat memecah kepadatan arus lalu lintas, terutama di sepanjang jalan Nonon Sentani yang seharusnya ke arah utara itu ada dua jalur yang berbeda dan dibatasi oleh saluran irigasi yang ada di bagian tengah. Pekerjaan saluran air di sini juga sudah semakin rapi ya, ada saluran air yang lebih kecil ke arah rumah-rumah warga. Kemudian di pinggir dari saluran air tersebut yang terbuat dari beton-beton Yudits Praceta itu juga dibuatkan turap. Jadi turapnya lebih tinggi dibandingkan dengan beton-beton tersebut sehingga dapat menahan air yang melimpah misalnya dari saluran irigasi ya ke arah rumah-rumah warga sehingga dampak banjir dapat dikurangi. Di bagian pinggir ini adalah beton-beton Praceta ataupun beton-beton Yudits yang dipersiapkan untuk meneruskan saluran air yang ada. Nah, beberapa bangunan setelah jembatan tepatnya di depan SPBU sudah dibongkar ya di hari Minggu kemarin. Jadi proses-proses pekerjaan lanjutan akan segera dikerjakan oleh para pekerja di sini, terutama mungkin memadatkan tanah, menggunakan batu-batu kapur dan melakukan pengecoran. Ini adalah rumah yang berada di area mungkin lahan yang seharusnya menjadi jalan. Nah, akses ke rumah warga pun kita lihat itu ada air ya, berarti kawasan tersebut aksesnya juga tenggelam. Hal-hal seperti ini memang perlu sekali dilakukan penataan kawasan, kemudian merelokasi mungkin warga-warganya. Apakah warga-warga di sini mendapatkan ganti rugi? Nah, ini kita belum ketahui dan salah satu dari warga yang sempat kita wawancara, beliau tidak memang mendapatkan ganti rugi, namun beliau sudah ikhlas untuk bangunannya yang pernah dia beli sendiri dengan harga 1 juta rupiah dengan ukuran kalau tidak salah 2 kali 3 meter ya untuk tempat usaha dari yang menjual sebelumnya. Ya berarti yang sebelumnya telah menempati lahan tersebut, lahan-lahan PJT yang seharusnya tidak boleh mendirikan bangunan, menjualnya kepada bapak tersebut ya. Dan beliau akhirnya ngontrak di lokasi lainnya. Jadi beliau memang mendukung dari rencana pemerintah untuk melakukan penataan kawasan di sepanjang jalur ini karena memang dahulunya tidak ada. Baik, kita dengarkan. Dulu mau digusur udah berapa? Oh, mau digusur-gusur belum ada, belum jadi. Akhirnya digusur. 15. Iya, iya. Digusur nggak jadi. Ya, 2001 ini masih dikit rumahnya kalau nggak salah. Dikit ya. Dikit kan? Dikit. Makin lama makin banyak ya. Banyak. Ya. Yang datang dari mana nih Pak biasanya? Datang kok banyak kan dari Cirebon. Cirebon ya? Iya. Cirebon Indramayu. Indramayu. Oh. Banyak kan Cirebon Indramayu. Bapak dari mana? Saya asli dari Bandung. Tapi Bandung. beli gubuk pertama dari orang Indramayu. Oh, beli gubuk dari Itu. Indramayu jualan gubuk. Ya, saya dibayarin lah, saya mau pulang kampung katanya. Kata dia. Nah, dibayarin sama saya buat usaha, biarin. Iya. Karena pemerintah ya kalau suruh pergi ya pergi. Berapa kemarin bayarinnya? Ini pertama dibayarin tuh 1 juta. Ya, Tahun 2000? 2001. Oh, lumayan lah 2001 1 juta Ya, mah gede kan Pak itu. Buat daripada yang ngontrak lah. Gitu. Iya, ukuran berapa itu? 2 kali 1 meter? Ya, palingan ya ukuran 1 meter lah, satu rumah doang. Iya, iya, iya. Sampai sekarang kemarin dibongkar terakhir. Nah, iya, suruh Pak RT dikasih surat, Hmm. bongkar sendiri-sendiri. Ya, mau bongkar sendiri atau mau dibongkarin gitu ya? Oh, saya jualin dah asli dah. Cuma mau biar sama Oh, pokok. dijualin ya materialnya. Oh, iyalah. Buat kontrak. Lumayan juga kan ya? Iya. Hmm.
Pindah kemana Pak sekarang? Oh, di belakang aja. Oh, di belakangnya. Iya, di belakang pas jembatan ini. Oh, di situ jembatan jembatan sananya lagi. Iya, no ada itu Pak, pas sapi itu ya, sapi lah itu sapi lah ya. Iya. Nah, di belah sananya masjid. Ah, Di situ kontrakan. pada pindah ke sana orang-orang Iya, nggak? pada pindah ke sana, Oh, Pak. tapi nggak dapat apa ganti rugi sama sekali. Oh, tapi udah 25 tahun ya Pak. 25 pas Pak ya. Iya. Alhamdulillah lah ya. Iya. Ya, ini punya pemerintah ya. Iya, punya pemerintah. Lawan pemerintah Pak nggak bakalan menang. Iya, soalnya kan tanahnya 5 meter kalau nggak salah, ke situ tuh nggak boleh memang gitu kan. Kalau aturannya begitu. Cuman usaha apa Pak kemarin di sini? Ya, waktu pertama saya apa aja Pak, serabutan. Ada kuli bangunan. Oh, ada jadi buat tempat jualan. tinggal aja. Iya. Oh, kadang-kadang jualan juga. Jualan apa? Pertama awal 2015 tuh sebelum corona Pak. Ah. Jualan duren Pak. Oh, jualan durian. Oh, di situ ya. Sekarang nggak boleh. Nggak boleh lagi. Ya, Oke. iya, wah, gitu. Sekarang masih apa nih Sekarang usahanya? Jual beli aja Pak, rongsok jual beli. Rongsokan. Ya awet dah Pak. Iya, iya. Berapa ngontrak di belakang situ dekat Seng? Sekarang 500 Pak. 500.000 sebulan. Ukuran berapa? Dapat 2 kali 1? Ya, satu itu aja rumah dah. Up. Ini ya kontrakan Rumah, ya. Iya. Iya, iya. Kamar mandi. Nah, Oke, ya, ya. Kalau petakan harganya beda. Petakan. Iya, saya kira petakan tadi. Iya. Iya, Kalau petakan standar 700-800. 700-800 ya. Nah, itu yang Alhamdulillah ya Pak ya. Masih bisa. Kita kembali lagi ke area ekskavator yang mulai bekerja di sini. Pemindahan tanah-tanah dan pemadatan terus berlangsung. Nantinya untuk area ya yang ke arah rumah warga di sana itu akan digali, kemudian ditempatkan lagi beton-beton pracetak, beton-beton U-ditch ini, sehingga saluran air yang juga tadinya tertutup oleh bangunan-bangunan yang berada di sini menjadi lebih lebar, lebih rapi. Sejauh ini pembongkaran dari bangunan-bangunan yang berada di pinggir saluran irigasi masih di sekitar area depan SPBU. Nah, apakah akan diteruskan sampai ke arah rel kereta? Kita akan tunggu bersama. Ini adalah pantauan di minggu lalu yang puing-puingnya masih berserakan ya, dan yang kita lihat saluran air yang kecil itu memang tertutup oleh bekas-bekas bangunan yang ada. Sementara rumah yang berada di dekat jembatan di ujung itu masih ada. Dan di hari Minggu ya kemarin itu sudah selesai dilakukan pembongkaran dan sudah mulai bekerja ekskavatornya. Ada warga-warga yang dengan secara mandiri melakukan pembongkaran, dan ada yang memang dibongkar oleh petugas ataupun dari pemerintah Kota Bekasi. Nah, Bekasi sendiri memang sedang gencar-gencarnya melakukan penataan kawasan yang berada di pinggir saluran irigasi yang memang cukup banyak di kota atau juga di Kabupaten Bekasi. Nah, dari puing-puing yang kita lihat di bagian pinggir juga ada seperti jamban. Jadi, mungkin bekas-bekas bangunan di sini itu punya jamban ataupun tempat buang airnya, apakah itu buang air besar, buang air kecil, dan limbahnya masuk ke saluran irigasi. Saluran irigasi sendiri sebagaimana kita ketahui memang diperuntukkan untuk mengairi lahan-lahan pertanian yang ada, dan Bekasi, Kabupaten Bekasi, ya Kota Bekasi maksudnya, itu dahulunya adalah area-area pertanian yang cukup subur, baik itu pertanian berupa sawah ya, atau juga ladang-ladang atau perkebunan-perkebunan kecil. Nah, ini rumah yang berwarna hijau masih dalam tahap pembongkaran minggu lalu, namun saat ini sudah selesai dibongkar kalau tidak salah. Masih banyak ya bangunan-bangunan yang berada di pinggir saluran irigasi yang seharusnya merupakan lahan PJT ataupun Perum Jasa Tirta yang mengelola dari saluran irigasi ini. Di ujung sana kita bisa lihat rangkaian kereta, itu berarti sudah sampai ke arah underpass rel. Dan jalan Nonon Sontani ini memang agak unik ya dibandingkan dengan jalan lainnya yang ada di Kota Bekasi. Untuk rel keretanya berada di atas, kemudian jalan kendaraan berada di bawah.
Dan itu membuat jalan ini tidak bertemu sebidang ataupun tidak bertemu langsung dengan rel kereta sehingga harus tunggu-tungguan pada saat lewat untuk kendaraan bermotor. Keretanya nggak akan nunggu ya, kereta akan tetap melaju dan merupakan prioritas untuk dilewatkan di persimpangan sebidang tersebut. Sebagian besar dari bangunan yang berada di sini adalah bangunan permanen, ya, dalam artian sudah memiliki lantai beton, dinding beton, tinggal bagian atasnya itu banyak sekali yang menggunakan asbes mungkin karena murah dan ringan sehingga banyak diminati dan dipasang ya oleh masyarakat untuk dijadikan atap. Nah, ini pohonnya cukup rindang. Baik, kita melihat sedikit beton-beton Yudits yang sudah terpasang. Ini sudah cukup rapi. Wah, di minggu lalu itu ada yang agak berbelok ya, jadi tidak lurus dari saluran airnya. Namun saat ini sudah dirapikan oleh para pekerja dan sudah lurus. Air yang berada dalam sini tidak lagi hitam tapi sudah mulai hijau. Dan model dari beton Yudits-nya itu bagian ujung satunya ada berbentuk huruf L, yang satunya lagi itu berbentuk huruf S. Jadi saling mengunci dalam artian tidak mudah bergeser nantinya pada saat sudah dipasang. Nah, ini tanah yang sudah dipadatkan. Tadinya ini juga banyak sampah, ditambah lagi barang-barang bekas yang ada di sini. Sekaligus penataan kawasan ini mengangkat ya dari lahan-lahan PJT yang tadinya kumuh, kotor dan lainnya menjadi lebih bersih. Barusan tadi di bagian pinggir itu adalah jambannya. Kita coba perhatikan Yudits-nya dan ukur. Kalau kita bandingkan dengan Yudits yang lain, nampaknya ini adalah 1,2 meter ya. Sudah rapi. Mungkin nanti kalau sudah selesai bagian pinggir itu dapat dipagar. Dan ini ke arah Masjid Nurul Amal. Nah, ke ujungnya lagi itu sebenarnya Jalan Nonon Sontani itu punya dua jalur yang berbeda, kiri dan kanan ya, ataupun timur dan barat. Yang timur itu masuk Durenjaya, yang kiri kalau tidak salah di mana kita berada ini masuk Bekasi Jaya, dan di masjid itu masuk Bekasi Mede juga ya kelurahannya. Ini adalah pantauan dari udara untuk Yudits yang sudah dipasang dengan rapi dan sudah dirapikan, yang kemarin sempat sedikit berbelok. Coba perhatikan tekstur tanah yang ada di bagian bawah ya. Kalau kita amati itu tanahnya bercampur dengan sampah. Ini juga kemungkinan besar adalah tanah-tanah sedimentasi atau juga tempat pembuangan sampah. Nah, ini akan membuat lingkungan menjadi tercemar. Perlu sekali menempatkan tempat-tempat sampah ataupun pengumpulan sampah di area-area ini. Yang kita lihat sampahnya itu ditaruh di pinggir jalan, nanti ada kendaraan-kendaraan pengangkut sampah datang secara reguler kemudian mengangkat sampahnya. Dan sebelum kendaraan datang sampahnya berserakan. Jadi itu perlu sekali untuk menjadi masukan pemerintah Kota Bekasi ya, menyiapkan tempat-tempat sampah yang lebih portable, mudah diangkat oleh truk. Nah, setelah jembatan, tepatnya depan SPBU, sudah banyak juga pembongkaran. Kita lihat yang ini ada warga naik ke atas atap rumahnya. Dan secara lokasi rumah-rumah ini berada hanya satu atau 2 meter, bahkan bagian belakangnya ada yang persis di pinggir saluran irigasi tersebut. Berbeda dengan yang di pinggir kali, untuk yang ke arah baratnya kita lihat rumah-rumah di sini menggunakan genteng.
Ini nampaknya warga naik ke atas atap. Sebenarnya asbes itu juga cukup rentan untuk pecah ya. Jadi ini menggunakan kayu papan agar bisa diinjak. Sementara pembongkaran baru sampai di sini ya. Nantinya akses ke rumah warga yang ada di bagian kiri ataupun ke arah barat yang tadinya tergenang air ya, nantinya mungkin akan menjadi lebih baik, lebih kering, serta mungkin dibeton juga sekalian. Dan ini akan menjadi jalan atau akses yang baru mendukung kelancaran dari lalu lintas di Jalan Nonon Sontani. Satu lagi yang kita harapkan adalah pengerukan dari saluran-saluran irigasi yang ada, bukan hanya di sini tentunya, agar volume dari saluran irigasi menampung air menjadi lebih banyak, termasuk yang di Teluk Pucung itu benar-benar sedimentasinya sampai di bagian tengah dan aliran airnya tinggal 1 meter saja. Baik, kawasan yang tergenang seperti ini menjadi kumuh ya dan tidak higienis. Dan yang kita lihat itu adalah bekas dari saluran air di sana. Ini tanahnya cukup lunak yang di bagian pinggir ke arah saluran yang baru, dan juga di bagian tengah itu juga cukup lunak. Ada pohon yang sudah mati, ini mungkin bisa ditebang saja, ganti dengan pohon yang lebih baru. Kalau air saluran irigasi bersih, tentu juga mungkin ke depan bisa dijadikan tempat kawasan wisata air misalnya, seperti Kali Malang. Ekskavatornya mulai bergerak lagi ke arah selatan, sekalian memadatkan tanah yang sudah ada. Lahan yang kosong ini mungkin sudah mulai dilirik oleh para pengembang. Dan akses ke rumah-rumah yang berada di pinggir kali menggunakan jembatan seadanya saja ya, yang kita lihat seperti itu. Nah, ini sudah lurus kemudian ke arah Masjid Nurul Amal di sana, Bekasi Mede. Itu sudah dicor ataupun diturap juga bagian pinggir dari beton-beton yudit saluran air yang baru. Nah, untuk area-area yang lunak ini ditambahkan batu-batu kapur yang kita lihat. Dan kalau bisa memang level jalannya ataupun jalan yang akan dibangun permukaannya dibuat lebih tinggi. Baik, kita akan pantau lagi ke depan, terutama untuk kawasan yang di pinggir di sini nih, persis di bawah. Kalau bisa juga sekalian dilakukan penataan sehingga penduduk yang berada di sana itu seperti berada di atas channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.